Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syu'ra lillah, salawatan tasliman ala nabiyillah Muhammad bin Abdillah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Teman-teman semua, di episode yang ketiga ini kita akan mencoba membahas Al-Baqarah ayat keempat, yang target kita adalah apabila 100 episode. Mudah-mudahan teman-teman semua yang mengikuti video dari channel ini bisa menerjemahkan Al-Quran secara harfiah. Tetapi jangan sembarang menerjemahkan Al-Quran senadewe, karena dia harus memiliki standarisasi dari keilmuan ulum tafsir seperti nahu, sorob, mantik, bayan, balaghah, ma'ani, dan beberapa standar-standar yang lain. Tapi alangkah baiknya kalau kita harus mengetahui kata per kata daripada artinya, teman-teman. Di sini ada kata apa ya? Saya terjemahkan dulu huruf per huruf. Ini teman-teman. Wa dan alladzina orang-orang, yu'minuna beriman, bima bi dengan, ma barang atau apa, unzila fi'il madhi bina majhul diturunkan, ilaika kepadamu, wama wama yang ini teman-teman, wama wa dan ma apa, unzila itu kembali lagi artinya diturunkan, min yang ini teman-teman, dari kembali kemari, kobalika sebelum kamu, wa dan bi dengan, akhiroti hari akhir, hum mereka, yukainun yakin, waw dan nunnya adalah wawnya jamak, nun iwadu anit tanwin fil ismil mufradi, ganti dari tanwin pada isim mufrad. Nah, kalau diartikan secara harfiah, dan saya ulangi, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan dari sebelum engkau, dan dengan hari akhir mereka yakin. Itu secara harfiah. Nah, teman-teman semua, kalau mengingat penjelasan dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di sini ada yang disebut dengan waw atop, artinya waw penghubung. Di ayat sebelumnya ada lil muttaqin, orang yang bertakwa. Nah, ayat ketiganya ada walladzina. Alladzina itu isim mausul, artinya isim yang membutuhkan silat dan aid. Silat itu adalah jumlah yang jatuh sesudah isim mausul, dan aid adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul. Alladzina itu jamak, makanya kita artikan orang-orang, jamak mudzakkar ya teman-teman, jamak laki-laki. Kalau mufradnya apa? Alladzi. Tasnianya alladzani yang menunjukkan dua. Jamaknya alladzina. Kalau perempuan allati, allatani, allatina atau allawati. Nah, dzani, dzina dan seterusnya. Yu'minuna itu fi'il mudhari jamak, waw dan nun di sana itu ianya itu amana yu'minu, beriman mereka. Artinya apa teman-teman? Kalau orang yang bertakwa itu, maka dia percaya kepada kitab yang diturunkan di sini. Telah diturunkan. Artinya Al-Quran itu sudah sempurna. Diturunkan teman-teman, nggak ada lagi tambahan ayatnya. Jadi kalau ada yang menambahi ayat itu sudah tidak benar. Bima unzila, telah diturunkan, ilaika ay Muhammad, kalau di tafsir itu ada di ujung dalam kurung itu ay Muhammad, telah diturunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah diturunkan sempurna, tidak ada lagi tambahan ayat sesudahnya. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan dari sebelum kamu. Apa yang diturunkan dari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teman-teman? Itu ada yang disebut dengan Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Jadi kandungan dari ketiga kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu sudah ada di Al-Quran.
Tetapi kandungan dari Al-Quran belum tentu ada di kitab semuanya. Kalau ada yang bertanya, kenapa Al-Quran membahas 3 kitab itu? Ya iya, kan kandungan mereka dimasukkan ke Al-Quran. Lalu kenapa kitab itu tidak membahas Al-Quran? Tidak membahas Al-Quran kan belum lahir, belum ada turun, belum ada. Yang ada kan di zaman itu sendiri. Nggak logika dong. Masa Injil ngebahas Al-Quran padahal Al-Quran belum turun? Itu teman-teman. Yang selanjutnya, kalau ada yang bertanya, apakah saya harus mengamalkan 3 kitab sebelumnya? Masya Allah. Kan kandungan dari ketiganya itu sudah ada di Al-Quran. Dengan mengamalkan Al-Quran yang benar, mengamalkan kandungan Al-Quran, sebenarnya yang 3 kitab itu kan isinya sudah di Al-Quran. Tetapi dengan mengamalkan 3 kitab tadi, ya belum mengamalkan Al-Quran karena kandungannya belum ada. Maka Al-Quran lah yang harus diamalkan, yang harus diamini, yang harus dikerjakan. Bukan kita 3 kitab sebelumnya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhir mereka yakin. Artinya apa? Hari kiamat. Orang yang bertakwa itu percaya kepada Al-Quran. Orang yang kedua, orang yang bertakwa itu percaya kepada 3 kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan yang ketiga, orang yang bertakwa itu adalah orang yang yakin kepada hari kiamat. Apa perbedaan iman dengan yakin? Masya Allah. Kata iman adalah percaya dan kata yakin adalah di atas dari kepercayaan. Dia harus benar-benar, itu adalah kepastian yang nyata. Hakul yakin, sudah tidak bisa ragu. Artinya orang yang hidup itu pasti mati. Orang yang hidup itu pasti menjumpai hari akhiratnya. Makanya hari akhirat itu ada 2. Kiamat itu ada 2. Ada kiamat syukro, ada kiamat kubro. Kiamat syukro adalah kiamat matinya satu-satu. Dan kiamat kubro adalah kiamat yang matinya ketika sangkakala malaikat sudah ditiupkan pada sesuai dengan hari perjanjian, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Masya Allah. Manusia itu udah seperti anai beterbangan, perempuan yang lagi hamil keguguran, dia lupa anaknya dan semua, dia sibuk menyelamatkan diri sendiri. Gunung-gunung itu beterbangan semuanya. Watakunul jibalu kal ihnil manfus. Nah itu teman-teman. Jadi kalau orang yang bertakwa adalah orang yang percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan percaya kepada kitab yang diturunkan daripada sebelum Nabi, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, dan kepada hari akhir dia yakin. Yakin itu maksudnya adalah benar-benar dicamkan di dalam hati. I'mal li dunyaka kaka'annaka ta'isu abada wa'amal li akhirah kaka'annaka tamutu godan. Kerjakan duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, dan kerjakanlah akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Yakin hari akhirat itu ada karena mati itu pasti. Mati itu pasti, nggak ada manusia, nggak ada makhluk yang tidak mati. Makanya di sini Allah memilih kata diksi yuqinon, teman-teman. Jadi teman-teman saya ulangi ngartikan dari awal ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan wadan alladzina orang-orang yu'minuna beriman bima dengan apa unzila diturunkan ilaika kepada kamu, wama dan apa unzila diturunkan min dari qabalika sebelum kamu, wa dan bil akhirati dengan hari akhir, hum mereka yuqinun yakin mereka. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dan apa yang diturunkan dari sebelum kamu Muhammad, dan dengan hari akhir mereka yakin. Demikian aja dulu teman-teman. Kalau ada kata ana yang salah, ana mohon maaf. Tolong jangan warning ya teman-teman. Kita boleh belajar terjemahnya Al-Quran, tetapi jangan sembarang menerjemahkan Al-Quran tanpa memiliki standarisasi daripada ilmunya. Maka belajarlah kepada mursyid yang benar. Manfaat dari belajar Al-Quran teman-teman, sedangkan mencintainya saja sudah ibadah, apalagi membacanya. Sudah dibaca teman-teman, dipelajari lagi arti hukumnya,
tajwidnya, makhrajnya dan semuanya, makin dapat berkahnya teman-teman. Al-Quran itu adalah pembela yang bisa memberikan syafaat di hari akhirat nanti. Dan Al-Quran itu juga adalah yang menjadi nur, cahaya yang menerangi kita, termasuk wudhu teman-teman. Itu next time kita bahas, ada ayat sesudahnya. Jadi teman-teman, cintailah Al-Quran. Sekalipun kita tidak bisa membacanya, kita minimal cintai dia teman-teman, karena itu ibadah. Setelah itu berusahalah mempelajarinya, membacanya. Setelah mempelajarinya, belajari teman-teman, yang mana tajwid, yang mana makhraj. Selanjutnya apa lagi? Belajarlah terjemah seperti ini, supaya orang-orang kafir itu atau orang-orang yang ingin menyesatkan antum tahu artinya kata per kata. Nah, selanjutnya apa? Kalau untuk mengkaji ilmu lebih dalam daripadanya dan untuk diajarkan kepada yang lain, miliki dulu standarisasi ulumut tafsir. Nah, setelah itu baru perdalam teman-teman semua. Saya rasa demikian aja dulu untuk video yang ketiga ini. Kalau ada kata yang salah, ana mohon maaf kepada antum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.